Shalom adik-adik, shalom. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, tepuk tangan. Shalom adik-adik semua, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita di hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak yang satu ini. Kakak harap orang tua bisa melihat adik-adik pada saat proses sekolah minggu dan menyiapkan segala sesuatu. Adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab pada saat sekolah minggu. Adik-adik fokus dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu kali ini. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Martin di sini untuk Jenjang Anak Tanggung 1. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang Musa. Namun kita mengawali semua itu dengan berdoa. Adik-adik mari lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bersama dalam kerajaan sorga, di saat ini kami anak-anak-Mu, anak tanggung 1, akan memulai pertemuan kami untuk sekolah minggu kami. Dan Yesus berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya menjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, mari kita lihat pembacaan di hari ini. Adik-adik angkat Alkitab adik-adik, buka di Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dan Keluaran 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Pembacaan kita di Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dan Keluaran 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Oke adik-adik baca firman Tuhan ini, adik-adik pause video ini, kita tunggu. Adik-adik sudah selesai membaca firman-Nya? Oke, mari kita lihat ke materinya. Musa adalah anak dari keturunan suku Lewi. Bapaknya bernama Amram, ibunya bernama Yokbed, dan saudaranya bernama Harun dan Miriam. Ketika Musa dilahirkan, ia dibuang ke sungai Nil, karena pada saat itu Firaun memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki Israel karena jumlah orang Israel semakin bertambah banyak, dan itu dilihat sebagai ancaman bagi Mesir. Di sungai Nil, putri Firaun menemukan Musa ketika ia bersama dayang-dayangnya datang ke sungai untuk mandi. Putri Firaun melihat sebuah peti yang hanyut di atas air. Ternyata di dalam peti itu ada seorang bayi. Ia mengangkatnya sebagai anak dan menamakan bayi itu Musa, yang berarti diangkat dari dalam air. Musa semakin bertambah dewasa dan ia mulai mengenal bangsanya Israel. Maka Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan bangsanya dari perbudakan. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa ia telah melihat segala penderitaan dan penganiayaan, dan karena itu ia akan turun untuk melepaskan atau membebaskan bangsa Israel. Allah lalu mengutus Musa dan menjadikan Musa alat dalam tangannya untuk membebaskan bangsa Israel. Musa harus menghadapi Firaun dan meminta pembebasan bagi bangsa Israel dari Mesir dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian dan beribadah kepada Tuhan Allah. Sungguh luar biasa Musa mau dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita harus menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk karya pembebasan bagi manusia dan alam ciptaan. Oleh karena itu, semua kita harus siap dan setia untuk menerima tanggung jawab sebagai utusan Tuhan untuk menghadirkan kasih, damai sejahtera, kebaikan, kebenaran di tengah-tengah hidup. Adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyi lagu Musa. Adik-adik berdiri, lalu mari kita menyanyi lagu Musa. Kita mulai.
Materi kali ini tentang Musa sudah kakak sampaikan. Semoga adik-adik semua bisa pahami materi tentang Musa ini. Adik-adik ingat harus tetap semangat mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan setiap materi yang kakak berikan. Oke adik-adik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bersema dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami anak tanggung 1 boleh selesai dengan materi kami di hari ini. Tuhan Yesus berkati kami punya aktivitas hingga kami bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan pernah bosan mengikuti sekolah minggu online. Dah.